Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan merangkum hadis, yaitu sebab timbulnya hadis maut. Pengertian optik dalam sejarah pertama yang menciptakan hadis maut adalah Syekh adalah hal ini diakui oleh Syekhnya sendiri. Misal seperti kata Ibnu Abu al-Hadis dalam kam syarah Nahju al-Balaghah bahwa asal usul kebohongan dalam hadis-hadis tentang keutamaan adalah yaitu mereka membuat beberapa hadis maut madhu untuk memusuhi lawan optiknya. Setelah hal itu diketahui oleh kelompok Bakariyah, mereka pun membalas dengan membuat hadis madhu. Dendam musuh Islam yang ingin merusak ajaran Islam. Golongan ini adalah dari golongan Sindiki, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam terhadap agama Islam. Mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam secara terbuka, maka mereka mengambil jalan yang buruk ini, yaitu dengan menciptakan sejumlahnya besar hadis madhu dengan tujuan merusak ajaran Islam. Fanatisme kabilah, negeri, atau pemimpin. Umat Islam pada masa sebagaimana dahulu Umayyah sangat menonjol. Fanatisme akibatnya sehingga orang-orang Muslim non-Arab merasa terisolasi dari pemerintahan. Maka di antara mereka ada yang ingin memantahkan posisi dengan membuat hadis madhu. Selanjutnya tukang cerita sebagai kasah, yaitu ahli cerita atau ahli dongeng, ingin menarik perhatian para pendengar, yaitu orang-orang awam, agar banyak penggemar dan pendukungnya, dengan memanfaatkan profesinya itu untuk mencari uang dengan cara memasukkan hadis madhu ke dalam propagandanya. Selanjutnya, menekatkan dengan kebohongan. Di antara tujuan mereka membuat hadis madhu adalah agar umat cinta kebaikan dan menjauhi kemungkaran, mencintai akhirat, dan menakut-nakuti dari azab Allah. Hal ini terjadi pada sebagian orang bodoh dalam agama, tetapi
setelah dan zuhud, mencari muka di hadapan para penguasa untuk mencari kedudukan atau mencari hadiah, yaitu untuk memperoleh penghargaan yang baik dari para pembesar teristimewa dari para khalifah. Maka beberapa umat membuat hadis palsu. Satu contoh yang dilakukan oleh Qiyas bin Ibrahim An-Naki, yaitu masuk ke istana Al-Hadi yang sedang bermain burung merpati. Qaista berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau unta atau kuda dan atau pada burung. Selanjutnya, perbedaan khalifah dan mazhab. Masalah khalifah baik dalam fikih atau terminologi juga mendorong terbentuknya hadis maudhu yang dilakukan oleh sebagai pengikut mazhab yang fanatik dalam mazhab masing-masing. Selanjutnya, tanda-tanda hadis madhu, yaitu pengangkutan dari pemalsu itu tersendiri. 2, terdapat keganjilan dan rusaknya maknanya. 3, bertentangan dengan apa yang telah tasbih dari Alkitab dan As-Sunnah dan lain-lain. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan rangkuman hadis dhaif dan maudhu. Pengertian hadis dhaif itu menurut logat dhaif adalah yang lemah, lawan kawi adalah yang kuat, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang tidak sampai pada derajat hasan. Selanjutnya, pengertian hadis maudhu. Maudhu menurut bahasa artinya dusta, dan menurut keterangan lain maudhu memiliki beberapa arti, diantaranya menggunakan, meninggalkan, mengada-ngada, membuat-buat, dan segalanya. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diciptakan oleh pendusta, yang ciptaannya itu dinisbatkan oleh Rasulullah SAW. Hukum hadis dhaif, yaitu ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif dibolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram. Kaidah dan hanya sebatas fadhil alma. Dengan demikian menyampaikan hadis dhaif seperti mengungkit hadis dhaif dalam buku atau menyampaikan dalam pengajian dan majelis taklim dibolehkan. Hukum menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan satunya. Hukum hadis maudhu, yaitu hadis maudhu berdasarkan kesepakatan ulama tidak dibolehkan disebut-sebut dan disebar-sebar luas di tengah manusia. Hadis maudhu tidak boleh digunakan dalam masalah
at-taghrib atau at-taribi, dan tidak boleh digunakan dalam hal lainnya. Hadis maudhu boleh disebut jika memang ingin dijelaskan satu hadis yang maudhu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.